diperankan oleh anak-anak dari distrik Siantar Kota. Bertahun-tahun setelah umat Israel pindah ke Mesir, datanglah seorang Firaun yang baru yang tidak pernah kenal Allah. Dia adalah seorang Firaun yang jahat, dan ia menjadikan bangsa Israel menjadi budaknya. Firaun itu sangat kejam. Ia membuat bangsa Israel bekerja semakin berat dan semakin berat. Suatu hari Firaun berpikir, sungguh banyak bangsa Israel di Mesir ini dan mereka sangat kuat. Lalu dia memikirkan hal yang buruk untuk dilakukan. Lalu ia memerintahkan para pengawalnya dan para bidan untuk membunuh setiap bayi yang lahir dari Israel. Setiap bayi laki-laki Israel yang lahir haruslah kamu membunuhnya. Satu hari, seorang perempuan Israel melahirkan bayi laki-laki yang sangat tampan. Wanita Israel itu memutuskan untuk menyembelihkan bayinya oleh karena dia takut atas perintah raja. Setelah beberapa lama, bayi itu semakin besar dan tidak dapat disembelihkan lagi. Lalu ia mengambil keranjang dan memperbaikinya sehingga air tidak dapat masuk. Lalu ia meletakkan bayi itu ke dalam keranjang dan menaruh keranjang itu ke dalam sungai. Kakaknya Miriam juga mengawasi adiknya dari jauh, melihat apa yang terjadi dengan adik bayinya. Tetapi Tuhan juga dari sorga menjaga dan melihat dari tahta yang tinggi. Tidak berapa lama, datanglah seorang putri Firaun bersama dayang-dayangnya untuk mandi di sungai itu. Ia mendengar suara bayi menangis, dan ia mendengar lagi suara bayi menangis. Suara bayi siapa itu? Tolong temukan dia bagiku. Lalu seorang pelayannya turun ke sungai dan membawa keranjang bagi putri Firaun. Lalu putri Firaun membuka keranjang itu dan dia melihat ada bayi yang sedang menangis. Oh, tampan sekali bayi ini. Oh, ternyata ini bayi Ibrani. Lalu putri Firaun menggendongnya dan memutuskan untuk mengangkatnya menjadi anaknya.
Lalu ia memberi nama bayi itu Musa. Kakak perempuannya Miriam lihat semua yang terjadi. Meskipun ia takut, tetapi ia memberanikan diri menghadap kepada putri Firaun. Apakah putri ingin aku mencarikan pengasuh Ibrani untuk merawat bayi itu? Oh ya, ya. Tolong carikan dia bagiku. Kakak Miriam pulang dan berlari menemui ibunya. Ia menceritakan semua yang terjadi, lalu mengajaknya menemui putri Firaun. Sesampainya mereka di tempat putri Firaun berada, bolehkah hamba mengasuh bayi ini, Tuan Putri? Oh, boleh. Rawatlah dia bagiku dan aku akan membayar. Ternyata Tuhan memiliki cara untuk menyelamatkan bayi itu dan mengembalikannya ke pangkuan ibunya Yokebed untuk dididik dan dirawatnya sampai tiba waktunya diberikan kembali kepada putri Firaun dan tinggal di istana. Ternyata Tuhan sudah punya rencana besar dalam hidup Musa. Allah telah memilih Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun, raja Mesir yang kejam itu. Izinkanlah kami dan semua bangsa kami pergi untuk menyembah Tuhan kami. Hah, apa katamu? Itu tidak mungkin. Orang-orang Ibrani akan tetap tinggal di sini untuk menjadi budak. Dan lihatlah, tangan Tuhan yang dahsyat itu akan menghukum Firaun dan semua bangsa Mesir. Lalu Tuhan mendatangkan 10 ular kepada orang Mesir dan seluruh Firaun beserta dengan seluruh yang tinggal di istana. Kian.
izinkanlah bangsa kami. Pergilah kalian, pergi, pergi. Kalian membawa malapetaka di tanah Mesir ini. Pergilah kalian, pergi. Dan satu pun jangan ada yang tinggal. Akhirnya bangsa Israel pun pergi menuju tanah Kanaan, negeri berjanji. Tangan Tuhan yang perkasa itu memimpin bangsa Israel di perjalanan, mendatangkan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, sehingga mereka tetap berjalan dengan penuh sukacita oleh karena tangan Tuhan telah memimpin mereka. Demikianlah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah leluhur, tanah Kanaan. Lamanya orang Israel di tanah Mesir adalah 430 tahun. Demikianlah drama singkat yang dibawakan oleh anak-anak dari distrik Tuhan memberkati.